Kalau ditanyakan kepada ibu silakan ditanya. Coba kalian perhatikan dulu apa yang harus kalian kerjakan. Jika ada yang tidak dipahami bisa kalian tanyakan kepada ibu. Jadi di situ di lembar kerja peserta didik itu ada aktivitas 1-1 dan aktivitas 1-2 yang akan kalian jawab. Nanti untuk aktivitas yang ketiga itu kalian akan melakukan pengukuran, dan untuk alat-alat ukur nanti sebentar kalian akan ambil di meja sini di depan sini. Yang pertama ini kalian kerjakan dulu aktivitas 1-1 dan aktivitas 1-2. Nanti kalau sudah selesai silakan. Kalau kalian sudah selesai, nanti sampaikan kepada ibu. Kalau sudah selesai, nanti silakan ambil alat ukur yang ada di depan sini.
kalian lihat di gambar di sini, coba kalian lihat sudah pernah kalian lakukan dan kalian gunakan. Kalau sudah aktivitas satu, aktivitas yang dua. Tadi dari penjelasan macam-macam dulu
panjang lebar benda, bisa kalian gunakan benda yang buku. Jadi kalian bisa gunakan. Dan untuk mengukur diameter dalam dan luar, bisa kalian gunakan yang ini. Masa juga
Ini seberapa kali Pak? Pelipatan 4 mengucapkan misalnya 1, 2, 3 boom begitu. Baru ya, berarti selanjutnya apa? 5, 6, 7 boom. Baru apa lagi? 8, 9, 10, 11 boom. Ini pelipatan 4. Jadi kalau kita bilang pelipatan 3 berarti 3, 6, 9. Jadi kelipatan 5 21, 21, 1 2, 3, 4, 5. Kelipatan 3 21, 21, 21 1, 2 4 7 8 boom. 11 boom. 13. Itu salah. Salah dia. Salah. 21 salah. Kita kan 4 fokus 21 21 1
2, 3, Cepat-cepat. 5, 7, 9, 11, 10, 13, 14, 13, Sekarang bangkunya apa? Kelompok mana yang siap lebih dulu? Kelompok 1. Kelompok Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Shalom. Baik, Diakti. Selamat pagi, teman-teman. Saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi KPD yang telah kami buat. Barang yang pertama penggaris, yang kedua meteran, yang ketiga kilometer, yang keempat jangka sorong, yang kelima berat ukur, yang keenam tensimeter, yang ketujuh pH meter, yang kedelapan termometer, yang kesembilan mikrometer skrup, dan yang ke-10 stopwatch. Dan tugas yang pertama akan dibacakan oleh aktivitas 1.2, nama alat ukur. Yang pertama, penggaris, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur benda yang relatif kecil. Meteran, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur jalan, pekerjaan, bangunan. Speedometer, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur kecepatan kendaraan. Jangka sorong, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur kedalaman benda kecil. Gelas ukur, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur volume cairan. Tensimeter, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur tekanan darah. pH meter, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur tingkat keasaman. Termometer, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur suhu badan. Mikrometer skrup, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk ketebalan benda yang sangat kecil. Stopwatch, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur waktu atau aktivitas olahraga. dan tugas selanjutnya. Tadi kami telah mengambil barang-barang untuk kami lakukan percobaan, dan nama alat ukur termometer digital. Besaran yang diukur adalah suhu, jenis besaran yaitu besaran pokok, dan satuan pada alat yaitu Celsius dan Fahrenheit. Satuan dalam SI atau satuan internasional adalah Kelvin, dan nama alat ukur yang kedua adalah stopwatch. Besaran yang diukur adalah waktu, jenis besaran adalah besaran pokok, dan satuan pada alat adalah detik atau second. Satuan dalam satuan internasional atau SI adalah detik atau second. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Milka. Jadi besaran benda yang diukur, yang pertama suhu badan siswa, alat ukur yang digunakan termometer digital, dan hasil pengukuran 36,2 Celcius. Yang kedua jam pasir, alat ukur yang digunakan stopwatch, hasil pengukuran 5,38 detik. Dan soal yang kedua yaitu berdasarkan aktivitas yang dilakukan, adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Jelaskan mengapa alat ukurnya tidak sesuai. Akan dijawab oleh Rizky. Jawabannya tidak ada. Semuanya
itulah hasil presentasi dari LKPD yang telah kami buat. Diucapkan terima kasih kepada yang telah mendengar, dan saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok yang akan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 2? Kelompok 1? Ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada? Kalau sudah tidak ada, ya, jadi tidak ada pertanyaan. Jadi kami ada kelompok ada. Silakan untuk kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Untuk pertanyaan, apakah dalam melakukan pengukuran kalian tidak melakukan kesalahan dalam mengukur, khususnya saat menggunakan stopwatch? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok 2, dan kami akan langsung menjawab. Untuk pada alat ukur stopwatch, kami yakin kami tidak melakukan kesalahan karena kami telah mengukur berkali-kali, telah berulang kali dengan jumlah dan hasil yang sama. Jadi kami yakin itu kami tidak melakukan kesalahan. Apakah sudah jelas dan cukup? Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kami menutup sesi tanya jawab yang telah kami buka, dan saat ini kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil LKPD yang telah kami buat. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Nama alat ukur ada penggaris, meteran, speedometer, jangka sorong, gelas ukur, tensimeter, pH meter, termometer, mikrometer, skrup, stopwatch. Nama alat ukur dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Penggaris, mengukur panjang buku atau benda lainnya. Meteran, sama seperti penggaris, mengukur kayu atau benda dengan skala yang lebih besar. Speedometer, mengukur kecepatan. Jangka sorong, mengukur panjang benda kecil. Gelas ukur, mengukur mililiter air. Tensimeter, mengukur tekanan darah. pH meter, mengukur tingkat keasaman. Termometer, mengukur suhu badan. Mikrometer skrup, mengukur ketebalan benda. Stopwatch, mengukur waktu. dan tadi kami telah melakukan pencobaan tentang dengan alat ukur mikrometer skrup dan penggaris atau mistar. Dan inilah alat-alat yang telah kami buat atau gunakan, yang telah kami coba tebal buku tulis. Yang pertama buku tipis dengan tebal 3 mm
hasilnya tebal pada buku 3,17 cm. Dan yang kedua tebal buku 12 mm dan 0,49 mm, dan hasil tebal buku 12,49 cm. Dan kami mengukur pada lewat mistar. Dan yang pertama buku tipis dengan tinggi 25 cm dan lebar 17,05 cm. Dan buku tebal panjang 31 cm dan lebar 21,0. Dan pada saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok mahasiswa. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Jika tidak ada, cukup Jika tidak ada, kami menutup rangkaian pada kelompok kami. Sekian, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengukuran yang kedua yang akan dibacakan oleh pemirsa. Aktivitas 1, nama alat ukur penggaris penggunaan dalam kehidupan sehari-hari digunakan mengukur panjang. Yang kedua, meteran penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur panjang tapi lebih panjang dari mistar. Nama alat ukur yang ketiga, speedometer penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur kecepatan kendaraan. Nama alat ukur yang keempat, sorong penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur panjang. Nama alat ukur yang kelima, gelas ukur penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur takaran. Nama alat ukur yang keenam, tensimeter penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur tekanan darah. Nama alat ukur yang ketujuh, termometer penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur panas. Nama alat ukur yang kedelapan, stopwatch penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mengukur waktu. Dan kami sudah mengukur tadi. Ini adalah nama alat ukur. Yang pertama jangka sorong, besaran yang diukur itu panjang, jadi besaran misalnya pokok. Satuan pada alat milimeter, satuan pada SI meter. Dan yang kedua ada timbangan, besaran yang diukur itu berat atau massa, jenis besaran itu besaran pokok. Satuan pada alat kilogram atau representasi kg. Dan yang terakhir satuan dalam SI itu kilogram. Baik, berikut adalah benda yang telah kami ukur. Botol, diameter dalam tutup botol. Alat ukur yang digunakan adalah alat jangka sorong. Hasil dari pengukuran adalah 2,825. Berikut adalah diameter luar tutup botol. Alat yang digunakan adalah jangka sorong. Hasil pengukuran adalah 2,95. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 dan 2? Ya, kelompok 1 ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok 1 ingin mengajukan
menurut kelompok kalian, kira-kira apa yang terjadi ketika pabrik yang memproduksi tutup botol salah dalam mengukur diameter dalam sebuah tutup botol? Apakah bisa dipahami? Jadi bisa dipahami itu soal. Jadi coba kelompok 3, coba kelompok 3 misalnya ini. Coba misalnya diameter ini tidak sesuai dengan botol, apa yang terjadi? Ya, baik, tadi yang menjawab pertanyaan tadi, jika pabrik salah dalam mengukur diameter dalam tutup botol, tentunya untuk kemasan botol tersebut tidak dapat tertutup dengan baik yang membuat air di dalam botol tumpah. Jika dalam botol ada airnya karena tutup botol tersebut tidak sesuai ukuran liter kekecilan ataupun kebesaran sehingga tidak cocok dengan badan botol. Demikian dari presentasi. Semuanya sudah bekerja sama, masing-masing nomor 1, 2, dan 3 sudah melakukan bekerja sama di kelompok masing-masing dan sudah mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerjasama di kelompok masing-masing. Dan itu sampaikan terima kasih atas kerjasama dari kalian semua. Sekali lagi tepuk tangan. Dan diharapkan apa yang sudah kalian lakukan dalam kerja kelompok tadi itu bukan cuma menambah wawasan kalian atau sebagai ilmu buat kalian atau menambah kepintaran kalian, tapi juga itu bisa kalian praktekkan ketika kalian berada misalnya di rumah atau di tempat lain. Misalnya di rumah kalian, karena kalian sudah tahu bagaimana menggunakan alat ukur. Nah, bisa di rumah kan bisa yang wanita, kalian bisa membantu orang tua, misalnya ibu kalian misalnya dalam membuat kue atau makanan, kan kalian bisa membantu. Misalnya dalam mengukur massa dari bahan-bahan untuk membuat kue. Kalau misalnya laki-laki, kalau misalnya orang tuanya kerja bangunan, kan bisa membantu misalnya dalam mengukur, misalnya mau buat meja, kan bisa membantu orang tua dalam mengukur misalnya panjang kayu yang akan digunakan. Nah itu, jadi ya itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi bukan cuma cara belajar saja, yang itu sudah tahu cara mengukur, tapi itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini coba ada refleksi. Jadi kalian bisa merefleksikan apa yang kalian alami atau kalian rasakan sepanjang pembelajaran materi pengukuran pada saat ini. Ini ada beberapa pertanyaan, kalian bisa jawab di kertas. Coba masing-masing ambil kertas, kemudian kalian bisa jawab atau merefleksikan apa yang kalian lakukan. Kelompok 1.
refleksi. Sudah? Sudah semua? Coba kelompok satu, siapa yang ingin menyampaikan? Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok satu akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran hari ini dengan soal yang pertama, yaitu hal menarik apa yang kami dapatkan dalam pembelajaran hari ini dan hal apa yang belum terlalu dipahami dari kegiatan pengukuran ini. Untuk jawaban, hal menariknya yaitu saya bisa melakukan kegiatan pengukuran yang telah kami lakukan tadi secara kelompok bersama dengan teman-teman dan saling bekerja sama. Dan untuk hal yang belum terlalu dipahami itu mungkin materi-materi yang besaran pokok dengan besaran turunan dari saya sendiri. Dan yang soal yang kedua, tuliskan nilai-nilai positif yang Anda dapatkan dalam kegiatan pengukuran ini. Hal-hal positif yang saya dapatkan tentu yang pertama dapat bekerja berkelompok bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan dapat menghargai teman-teman kelompok yang lain dan juga dapat menjalankan disiplin waktu. Dan untuk yang ketiga, jika kamu diminta merancang eksperimen atau pengukuran sederhana di rumah, eksperimen atau pengukuran apa yang akan kamu lakukan dan besaran apa yang akan kamu ukur. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, saya ingin membuat sebuah perabot sederhana seperti kotak penyimpanan dan besaran yang diukur adalah panjang, lebar, dan juga tinggi. Mungkin itu refleksi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu, selanjutnya siapa lagi? Kelompok dua. Penolakan dari kelompok dua. Refleksi dari kelompok kami dengan soal hal menarik apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini dan hal apa yang belum terlalu dipahami dari kegiatan pengukuran ini. Yang kami alami atau dalam hal tersebut yang menarik dari kelompok kami dapat ilmu pengetahuan tentang besaran pokok dan kesatuan, dan juga bagaimana cara kami mengukur tentang buku yang telah kami ukur tadi, dan kami telah juga mempresentasikan di depan kelas. Yang kedua, tuliskan nilai-nilai positif yang Anda dapatkan dalam kegiatan pengukuran ini. Yang kami dapatkan yaitu nilai positif, keseriusan, dan ketelitian dalam mengukur hal tersebut. Yang ketiga, jika kamu diminta merancang eksperimen atau mengukur sederhana di rumah, eksperimen atau pengukuran apa yang akan kamu lakukan dan besaran apa yang akan kamu ukur. Dari soal yang telah diberikan, tentu kami akan bereksperimen tentang mengukur sebuah kayu yang sebagai pekerjaan orang tua. Itulah refleksi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari kelompok kami untuk refleksi. Itu yang nomor satu, hal menarik apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Hal menarik yang kami dapatkan itu mana? Dari kami bisa praktik ini, kami bisa mengetahui yang mana alat yang sudah dapat digunakan. Kami bisa presentasi, bisa menambahkan dan juga kami bisa mengetahui hasil dari pemeriksaan pokok
fisika. Nah, kita juga sudah belajar tentang apa itu? Besaran pokok dan besaran lunas. Jadi orang mesti tahu ya itu apa itu besaran pokok dan besaran lunas. Nah, jadi untuk kegiatan belajar mengajar kita sampai di sini. Dan minggu depan pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang angka penting dan ketidakpastian dalam pengukuran. Dan untuk menutup kegiatan kita, Ibu minta satu siswa untuk mulai memimpin doa. Ya, Berdiri siap. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih juga karena Engkau sudah menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Tuhan, apa yang telah kami dapatkan bisa kami ingat-ingat dan kami bisa pelajari Tuhan. Dalam kehidupan kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus, amin. Ucapkan terima kasih. Terima